muter aja ya. Terus ini lensa okuler atau binokulernya ini bisa kita putar-putar menyesuaikan ketinggian postur kita. Terus ini objektif ini yang include ada ukuran 4 kali, 10 kali, 40 dan 100 kali. Ini masih ada 01. Semisal kita ke depan mau upgrade atau perlu objektif tambahan ukuran 2 kali atau 20 kali misalnya, ini bisa dipasang lagi. Terus ini tempat slide ini nanti bisa dipasang 2. Bisa 2 ya? Bisa 2, tapi tetap pengamatan nggak bergantian ya Pak, satu-satu. Terus ini keempat-empatnya harusnya bisa dimaksimalkan sampai maksimal, bisa ya? Maksudnya sampai okuler yang terbesar artinya tetap kita bisa tanpa penambahannya imersi dan sebagainya. Gini, khusus objektif 100 kali itu memang pada dasarnya perlu oil imersi Pak. Iya. Itu udah hukum alam ya. Udah hukum alam. Dan tapi kalau saran saya kita bisa mencoba tanpa oil imersi dulu. Karena lampunya udah lampu LED dan terang, jadi bisa tanpa oil imersi dulu. Kalau nanti saya contohkan, seandainya tanpa oil imersi masih tetap kurang jelas, baru ditetes oil imersi. Terus kemudian ini fokus kasar ada di kanan dan kiri. Ini fokus halus kanan dan kiri juga. Jadi kalau yang fokus halus ini yang sebelah kanan agak ke dalam, yang kiri yang keluar. Fokus kasar sama kanan kiri. Terus di sini ada ring torsi namanya Pak. Ring torsi. Ini ada fokus halus, fokus kasar, ring torsi. Ring torsi ini seandainya Bapak dan Ibu merasa ini mencari fokusnya atau naik turunin mejanya ini terasa berat, ini bisa dikendorkan sedikit. Atau ini terasa ringan, ini bisa dikencangkan, diputar ke sini sehingga putaran itu lebih ringan atau lebih berat, kita bisa atur. Terus seandainya Bapak dan Ibu pernah merasa mejanya itu sudah fokus, tiba-tiba fokusnya hilang sendiri atau mejanya turun, berarti ring torsinya ini kurang kencang. Betul. Ini juga standar di mikroskop branded, maksudnya ini hampir ada semua. Saya ngencengkannya itu tadi ke kanan ya? Ke dalam. Ke dalam. Ke arah sana. Ke sana. Terus ini kondenser. Kondenser itu untuk memfokuskan cahaya atau untuk mengatur kontras sampel. Kondenser ini bisa dinaik turunkan. Nah, terkadang ada yang salah persepsi. Terkadang ada yang berpikir kalau lensa 4 kali kondenser posisi di bawah. 10 kali ini kita naikkan sedikit. Bukan seperti itu. Jadi ini harus selalu posisi di atas. Di posisi maksimal atas. Terus ini kita bisa mengatur kontras sampel, makanya yang ini diafragma, betul, diafragma kondenser. Berarti yang apa itu tadi nggak perlu diturunkan kan ya? Udah. Kondensernya tetap posisi di atas. Karena fungsinya untuk memfokuskan cahaya. Ibaratnya seperti ini Pak. Menjauh, ini kan cahayanya kemana-mana. Kalau dekat, cahayanya kan terpusat. Apertusi mikroskop ini harus terbuka full, terbuka lebar. Terbuka lebar itu ke arah kiri. Ini yang ada di posisi lubang tanda lubang besar, bulatan besar, berarti terbuka ke arah lebar. Sini adalah terbuka lebar. Kalau sini terbuka kecil. Nanti kalau posisi terbukanya kecil, ini kalau di lensa 10 kali sama 4 kali nanti tepinya kelihatan gelap. Akan terlihat tepinya gelap. Jadi harus terbuka lebar. Itu kan cahaya itu ya, nganatin cahaya itu ya. Buka lensa aja kan. Kondisi idealnya terbuka lebar ya. Iya. Seandainya kita perluannya mungkin di diafragma aja. Diafragmanya kondenser. Jangan diafragma mikroskop, tapi diafragma kondenser.
Kalau kita nggak pakai itu perlu ditutup nggak? Nggak perlu Bu. Oh nggak perlu. Ini jangan dirubah-rubah. Wes gitu aja ya. Terus kemudian ini tombol on off. Tombol on off ini untuk mengatur intensitas cahaya. Terus kemudian ini saya matikan dulu ya. Jadi untuk menyalakan dipencet ini sekali. Ini artinya si mikroskop sudah standby, tapi lampunya belum nyala. Nah, untuk menyalakan lampunya ini dipencet sekali lagi. Di tombol yang sama ya. Tombol yang sama. Jadi kalau Berarti nyalain pencet satu dulu, terus pencet lagi gitu. ya betul. Nah jadi ini saya matikan lagi ya. Ini dipencet sekali lagi. Nah ini posisi standby, tapi lampunya itu belum nyala. Ini mau diputar-putar seperti apa ya, lampunya nggak akan nyala karena di sini belum ada logo seperti matahari atau logo lampu. Kalau kita pencet sekali lagi, nah ini ada logo seperti matahari atau lampu. Ini baru nyala. Nah ini kalau diputar, di adjust, ini ada parameter cahayanya. Nah ini makin terang, makin redup. Itu disesuaikan sama kita. Ya kebutuhan kita. Nah terus di sini ada menu. Jadi di display ini pertama kita tahu objektif berapa yang kita gunakan. Ya. Kalau diputar 10 kali, Sesuai perbesaran. 40 kali, betul, 100 kali. Ini yang kosong angka 5. Angka 5 itu maksudnya lubang kelima. Nah, terus di sini ada yang namanya echo, ada yang namanya lim. Ini saya matikan dulu yang satu. Pengaturannya dari mana? Dari sini, Pak. Oh, itu bisa dipencet. Iya, bisa dipencet. Jadi kalau ini saya pencet sekali, ini kan kosong nih. Kosong ya. Saya pencet sekali, muncul lim. Saya pencet lagi tapi sambil ditahan, muncul echo. Nah, terus apa fungsi ini gitu? Fungsi lim itu light intensity management. Light intensity management itu si mikroskop bisa mememori cahaya di masing-masing objektif yang kita gunakan terakhir kali. Oh, gitu. Otomatis dia akan memanggil itu pada Iya. saat kita gunakan objektif Iya. sekian. Karena kan kita pakai objektif ukuran 4 kali, 10 kali itu kan kebutuhannya beda-beda ya Bu. Iya. Ya. Ya kan? Kalau kita 4 kali segini, 10 kali kan kita kadang nambah cahaya Ya, lagi. cahayanya. Nah, dia nanti mememori cahaya Oh, terakhir pas di 10 cahaya kali 10. berapa, Oh. cahaya 4 kali berapa, cahaya di 40 kali berapa. Dia akan mememori. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur, muter-muter intensitas cahayanya selama limnya ini hidup. Menu limnya ini hidup. Gitu. Itu berarti kita nggak perluan ya. Ini lin, echo nggak usah ngatur-ngatur maksudnya. Bentar Bu, satu-satu dulu. Oh ya. Jadi lim itu misal gini. Ini lim saya atur segini ya. Untuk 10 ya. Terangnya segini. Iya. Kalau saya putar di 4 kali, itu normalnya mikroskop pada umumnya pasti cahayanya kan akan tetap sama kan? Tetap sama ya. Ini kalau saya putar, tuh. Oh, ini semisal 4 kali saya buat redup ya. Bahkan nggak ada cahaya yang keluar. Ini harusnya kalau mikroskop normal di 10 kali juga akan redup kan? Dia nggak, masih mengingat yang tadi. Saya putar lagi. Tuh. Jadi dia mengingat pencahayaan terakhir di masing-masing objektif. Terus kemudian menu satu lagi, ini kalau saya pencet selama muncul echo. Echo itu adalah si mikroskop dia akan auto shut off kalau mikroskop ini sudah tidak digunakan. Setelah durasi berapa? Ini defaultnya 15 menit. Oh, 15 menit.
seandainya 15 menit kita nggak ada aktivitas, nggak menggunakan, dia akan auto shut off, lampunya akan mati secara otomatis selama ekonya ini kita nyalakan. Tapi kalau posisi seperti ini, nah ini ekonya kan nggak nyala, dia nggak akan mati. Akan atau seperti ini, atau seperti ini, nggak ada semua. Ini seperti mikroskop pada umumnya, manual biasa. Jadi kita bisa setting mau yang otomatis atau yang manual. Terus kemudian berarti mobil barang eko itu ya itu ya. Eko untuk ini energi Pak. Energi. jadi seandainya Artinya difungsikan dua-duanya bersamaan juga fungsinya bisa bersamaan ya, gitu. bersamaan. Terus seandainya kita mau mematikan, saya sarankan supaya kita nggak, jadi gini, mikroskop itu mau merek apapun dan lampunya pakai lampu apapun itu harus sebelum dimatikan diredupkan dulu baru dimatikan. Iya. Nah, daripada objektif 4 kali kita redupkan, nanti nyalain diatur lagi. Kalau saya mending diatur di posisi 5. kosong 5, karena cahayanya kita buat redup baru dimatikan. Jadi setelah selesai menggunakan, Berarti Putar di setting kelima. dulu pas yang kelima itu. nggak usah Bu, Oh enggak usah. nggak usah. Ini kan udah memang Otomatis udah, yang iya, anu yang, itu ya, iya. yang 5 kan memang udah Enggak ada yang nggak ada cahayanya. Mm-mm. Jadi daripada ibu nanti ini 4 kali diredupkan dulu, Diredupin, Baru matikan. misal dimatikan, terus nanti ngidupin lagi, 4 kalinya cahayanya belum ada, tambah cahaya lagi. Daripada kayak gitu, langsung di mendingan gini, dimatikan. Otomatis dia akan Terus nanti ibu pakai lagi, dihidupin, langsung cahayanya langsung keluar. otomatis ya. 10 segini, 4 kali segini. Kita jadi nggak usah muter-muter Nggak cahayanya. usah pas perbesaran berapapun kan kita nggak usah muter lagi Iya, gitu ya. Betul. Ya mungkin nanti untuk sampel tertentu mungkin perlu nambah cahayanya Bu. Kan Beda. apa namanya? Pewarnaannya kan tebel tipis kan macam-macam. Terus untuk mematikan caranya ini dipencet, ditahan sampai ada tulisan good night. Jadi lama itu hanya untuk mematikan aja. Mematikan. Kalau mengganti tadi tetap sebentar ya. Ya, Ya, dari menyalakan, kemudian menyalakan lampunya. ya. Jadi terus untuk nyalain ya dipencet sekali. Berarti kan boleh ya pas ini anu langsung ganti sampel langsung ganti kan nggak apa-apa ya. Iya. Nggak perlu anu Otomatis ini kan mati. Iya. Ya, misalkan digeser ke gitu. bulan 4, otomatis dia. Ke Oh, karena lampunya belum dinyalakan. Iya, perlu. Tapi ini kan tetap Pak. Ini ada ukuran 4 kali yang terakhir. Oh, segitu. Segini kan. Pas saya nyalakan lagi, langsung ke sana. Maksudnya terus misal sampel ganti gitu kan kita wis nggak usah anu sama kayak mikroskop biasa gitu kan Iya. ya. Terus untuk anu ini penggunaannya bisa disambung di situ nggak ya? Nggak ya? Kalau ini muslim. fokus limit ini kalau kita putar, dia akan membatasi si meja supaya nggak bisa naik lagi. Oh, Jadi misal ini kita kencengin fokus limitnya, tapi sebaiknya menurut saya sih Posisinya? jangan di posisi ideal. Posisi idealnya pokoknya sampai maksimal atau ya sampai maksimal. sampai maksimal. Pokoknya sampai kencang. Ini nanti si meja misal di sini, ini udah nggak bisa digerakkan Pak. Oh, mematikan Ya. ini. Jadi itu difungsikan seandainya ini 100 kali kan segini, Mepet banget. mepet ini banget. ya. Seandainya kita udah dapat fokus, supaya fokusnya nggak hilang, ini kita kencangkan, Oh. sehingga meja nggak bisa naik lagi. Atau seandainya kan mepet banget, takutnya sampel kita pecah, Betul, iya. kita batasi supaya meja itu hanya bisa bernaik ke atas Naik sampai titik sampai sini saja. Hmm. Cuman saya khawatirnya ini rekomendasi saya jangan digunakan. Kenapa? Soalnya Karena luar. kalau usernya banyak, Sering-sering dah, Iya. sering-sering anu usernya bisa. nanti gini. Beda Kalau saya kan anu udah kan hafal ya. ya, udah hafal. Bapak Ibu mungkin udah hafal karena saya training.
pas ada yang make, loh kok nggak nggak dapat bisa. fokus? Iya. Iya. Karena kan titik fokus lensa, titik Orang. fokus sampel kan masing-masing Iya. beda. Yang ini mungkin titik fokus ketinggian sini dapat fokus, Iya. tapi sampel yang lain mungkin perlu naik sedikit gitu. Kalau ini kita kunci kan udah nggak bisa naik lagi Iya. sama. Wis biarin aja nah itu ya Nggak berarti usah ya. diputar-putar. Hanya saya menginfokan. Iya iya Takutnya iya. Bapak Fungsinya apa gitu Betul. ya. Terus seandainya rekan kita ada yang mau pakai belum familiar, nanti bisa scan barcode di sini pakai smartphone. Nanti akan ada semacam SOP maupun tutorial video bagaimana menggunakan mikroskop ini dengan baik dan benar. Oke. Atau di belakang juga ada. Oh, sama ini. Tambah. Terus ibu tadi tanya masalah Perawatan. perawatan. Perawatan untuk merek Nikon cukup ibu menyediakan alkohol 96% bu. 96. 96%. Yang harus diperhatikan Mm-mm. komponen yang sangat penting untuk diperhatikan. Satu, lensa mata atau lensa okuler. Kadang nggak sengaja kesentuh jari, atau terkadang Kena eh, embusan. kita saking semangatnya pengamatan mikroskop nggak sadar bulu mata nempel, Nempel, iya. sehingga ada sisa oil dari minyak bulu mata gitu kan. Itu terus lensa 100 kali karena kadang kita pakai oil immersi. Iya. Sama satu lagi di bawahnya yang lensa kondenser ini, lensa ini biasanya kena tetes oil immersi atau debu. Yang diperhatikan 3 itu aja. Ini Selama biasa. Ini Maksudnya netes di sini gitu Terus aja. bersihinnya pertama kalau lensa 100 kali dulu ambil tisu wajah atau tisu facial, kita lipat seperti ini, terus kita tempel seperti ini Bu. Jangan digosok. Oh, Jadi tempel aja ya. tempel aja. Jadi fungsi tisu ini karena dia daya serapnya bagus untuk menyerap oil immersi yang menempel di objektif. Kalau sudah, ambil tisu lensa, ditetes alkohol 96% sedikit, 1 atau 2 tetes, baru diusap. Jadi searah, usapnya searah. Kalau seandainya kita nggak sempat karena ada meeting, jadinya nggak sempat, caranya ambil tisu facial, tisu wajah, Ya. kita himpit seperti ini terus dijepit supaya oil immersinya menyerap dulu. Besok pagi baru kita ambil tisu lensa, kita bersihkan. Jadi fungsinya yang untuk menyerap itu pakai yang Pakai tisu tisu wajah. wajah. Membersihkannya pakai tisu lensa sama alkohol. Itu berlaku untuk ini dan itu juga Ya. sama. Nah terus kalau yang ini seandainya ada bercak sidik jari atau minyak, ambil cotton bud, misal ini cotton bud ya, atau cotton bud kan ujungnya tumpul, kita lilit pakai tisu lensa, Pakai tisu lensa. ujungnya dibasahi alkohol 96, bersihinnya dari tengah, memutar ke luar. Jadi kalau ini karena bidangnya kan luas. Kalau kita bersihkan seperti ini, Mana kotorannya bercak merata. itu ya, ya. Jadi dari tengah dulu memutar ke luar. Yang bawah sama. Yang bawah sama, Oh. yang ini sama. Terus ini apa? Apa Bu? Nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa, kan belum ada kameranya. Oh ya, itu berarti kamera gitu ya. Ya, ini nanti untuk tempat terpasang kamera. Berapa? 60 berapa? Terus kemudian untuk pengamatan yang tanpa oil immersi, saya contohkan ya. Bapak dan Ibu dari mana Bu? Madiun Mojokerto. Oh, Madiun. Ibu yang dari Madiun? Iya. Labnya berarti di mana? Tilang kenceng. Maksudnya di dinas Sama. Sama. Dinas Sama pertanian ini. juga kita di kantor ini punya